pagi saudara-saudara yang saya rindukan. Bagaimana kabarnya? Semuanya baik? Haleluya. Mari kita mohon berkat untuk renungan pagi ini. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Sebagaimana carang harus melekat pada pokok anggur, sehingga carang itu bisa mengeluarkan buah. Itu sebabnya di pagi hari ini, supaya kami bisa hidup dan mengeluarkan buah, kami ingin melekat dengan Engkau. Engkau adalah sumber kehidupan kami. Itu sebabnya berfirmanlah kepada kami, alirkanlah kehidupan rohani lewat pemberitaan firman yang pagi ini kami ingin renungkan bersama-sama. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu mujizat masih ada. Markus 5 ayat 34 berbunyi demikian. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, sebuah pertanyaan yang kerap kali timbul di dalam hati banyak orang Kristen adalah, masihkah mujizat Tuhan terjadi hingga saat ini? Ataukah mujizat itu hanya terjadi di zaman dahulu kala, semasa Tuhan Yesus melayani di bumi, lalu sekarang ini tidak lagi? Jika mujizat itu masih terjadi, mengapa masalahku sampai detik ini belum ada jalan keluar? Mengapa sakit penyakitku juga tak kunjung sembuh? Padahal sudah lama aku berdoa dan juga sudah didoakan banyak hamba Tuhan. Mari kita perhatikan kisah yang terdapat dalam Alkitab ini. Ada dua orang yang mengalami persoalan dan menghadapi jalan buntu. Mujizat pertama adalah seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun dan disembuhkan ketika ia bertemu dengan Tuhan Yesus. 12 tahun bukanlah waktu yang singkat, saudara. Tidak bisa kita bayangkan betapa sakit dan menderitanya wanita itu. Banyak orang pasti tidak akan tahan dan akhirnya berputus asa atau menyerah bila menderita terus-menerus dalam waktu yang sangat lama. Selama bertahun-tahun wanita itu pasti berusaha mencari kesembuhan kemana-mana, dan bisa dipastikan biaya yang dikeluarkan sudah sangat banyak dan mungkin kekayaannya sudah habis ia gunakan untuk berobat, namun tidak ada hasil. Tetapi wanita ini, saudara, tidak putus asa dan percaya bahwa selalu ada harapan selama ia berusaha. Ketika ia mendengar tentang Yesus, saudara, pengharapannya untuk mendapatkan mujizat semakin kuat. Dengan penuh iman wanita itu berkata, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 28. Setelah menjamah jubah Yesus, seketika itu juga mujizat terjadi. Dikatakan pada ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Tuhan Yesus menghargai iman wanita itu. Imannya telah menyelamatkan dan karena itu ia mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan. Saudara, iman adalah kunci jalan bagi mujizat Tuhan untuk terjadi dalam hidup saudara. Iman adalah kunci yang menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak. Karena itu jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Nah saudaraku, jangan berharap kesembuhan itu datang dari pendeta. Karena pendeta itu hanya sekedar alat di dalam tangan Tuhan. Tetapi yang mendatangkan mujizat itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Itu sebabnya jangan saudara berharap kepada manusia, lalu fokus iman saudara kepada pendeta. Mungkin pendeta yang besar, pendeta yang hebat, pendeta yang suka mendoakan orang sakit lalu sembuh. Namun saudaraku, sadarlah,
Ia hanya seorang manusia biasa. Ia menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki sembuh, pasti sembuh. Kalau Tuhan tidak kehendaki kita berobat sampai ke luar negeri sekalipun, tetap akan mengalami kematian. Itu sebabnya saudara, percayalah kepada Tuhan. Hari ini juga mujizat masih ada. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, hari ini, lusa, besok, sampai selama-lamanya kuasanya tetap sama. Fokus iman saudara harus terus kepada Tuhan Yesus. Jangan kecewa, jangan putus asa, jangan menantikan orang menolong saudara, tetapi pandang kepada Yesus, sehingga imanmu akan menyembuhkan dan menyelamatkan engkau, dan menyelamatkan siapa saja yang engkau doakan. Saya tutup dengan kalimat ini saudara, mujizat itu masih ada, asal kita dengan iman datang kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah Jehovah Rafa, dokter di atas segala dokter. Amin. Kita satu di dalam doa. Ajar kami mempunyai iman yang teguh dan tidak kenal putus asa. Seperti seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Terlalu lama yang menderita sengsara, tetapi imannya tetap kokoh. Dan ketika ia mendengar Yesus akan datang di suatu tempat, maka ia dengan iman mengatakan, aku akan menjumpai Dia, asal aku jamah jubahnya saja, pasti aku sembuh. Dan ketika dia lakukan dan benar-benar dia berhasil menjamah jubah Yesus, seketika itu juga mujizat terjadi. Penyakitnya pendarahan 12 tahun langsung berhenti seketika. Tuhan ajaib. Itu sebabnya ya Tuhan, ampunilah kami, supaya kami tidak memandang dan berharap kepada manusia. Pendeta besar sekalipun adalah manusia, tetapi Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Tuhan, Jehovah Rafa, artinya dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Itu sebabnya ya Tuhan, ajar kami tetap memandang dan beriman kepada Tuhan, lalu taat akan firman-Mu, tidak kecewa dan tidak putus harap. Segala pujian, hormat dan syukur Tuhan menjamah, Tuhan menjamah, dan Tuhan menjamah. Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan Yesus akan berikan kami kekuatan dan pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah ucapkan doa ini dengan iman. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat. Shalom.